Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera untuk kita semua. Acara Sejam di Getsemani pada tahun 2020 ini agak berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Kita akan lebih husuk berdoa di tengah-tengah himpitan pandemi COVID-19. Sebelum saya menyampaikan dan menguraikan firman Tuhan, saya mengajak kita membaca Markus 14 ayat 32 hingga ayat ke-42. Saya akan bacakan buat saudara-saudara. Demikian firman Tuhan. Di Taman Getsemani. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku berdoa." Dan ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah." Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa, supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu dia pergi lagi dan mengucapkan doa yang itu juga. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat dan mereka tidak tahu jawab apa yang harus mereka berikan kepadanya. Kemudian ia kembali untuk ketiga kalinya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Cukuplah. Saatnya sudah tiba, lihat Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Marilah kita pergi, Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Sebelum firman Tuhan ini akan saya uraikan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu untuk meminta hikmat, supaya firman yang telah kami baca, kami dapat mengerti, dan terlebih kami dapat mempraktekkannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, doa tidak selalu berbicara tentang sebuah permohonan yang disampaikan kepada Tuhan, lalu Tuhan mengabulkan doa tersebut, seperti yang dialami oleh Yabes di dalam kitab Tawarit. Ada 1001 macam cara orang beribadah, berbicara, membangun hubungan dengan Tuhan. Dan itu juga adalah doa-doa mereka kepadanya. Hari ini kita memperingati Sejam di Getsemani. Mengenang kembali bagaimana Tuhan Yesus berdoa. Dan kalau saya memperhatikan model doa Tuhan Yesus di Taman Getsemani, ini seperti sebuah diskusi antara Tuhan Yesus, anak Allah, dengan Bapanya. Keempat Injil mencatat peristiwa itu, bahwa dia mengajak para murid pergi ke sebuah taman dan berdoa. Dan Bapak Ibu Saudara, ini mengingatkan kepada kita bahwa berdoa tidak selalu harus di gereja atau di kamar. Di taman juga adalah suatu tempat yang baik untuk berdoa. Kemudian Kristus meninggalkan murid-muridnya, menjauh dari mereka dan mengambil sikap. Dan sikap yang diambil saat itu adalah
beliau berlutut. Dewasa ini ada banyak macam cara orang mengambil sikap doa. Pada waktu saya baru memulai pelayanan sebagai hamba Tuhan 25 tahun yang lalu sebagai seorang letnan, ditugaskan di sebuah pos pelayanan kecil di Jawa Timur. Pada waktu saya berlutut dan berdoa, seorang ibu selesai ibadah mengatakan kepada saya, berdoa itu tidak seharusnya berlutut. Berdoa itu sebaiknya menengadah. Tetapi karena saya dari kecil lebih nyaman berdoa dengan berlutut, maka saya mengabaikan kata-katanya. Saya selalu mengambil sikap berlutut untuk berdoa, meskipun tidak selalu demikian. Tetapi buat saya, berlutut adalah cara yang nyaman untuk saya berdoa. Dan bersyukur bahwa pada malam itu di Taman Getsemani, Tuhan Yesus pun mengambil sikap berlutut pada waktu dia berdoa. Jadi, tidak ada salahnya kita berdoa dengan cara berlutut. Apa yang Tuhan Yesus bahas di Taman Getsemani pada saat dia berdoa dan berbicara, berdiskusi dengan Bapanya? Mereka berbicara tentang cawan murka Allah yang harus diminum oleh Tuhan Yesus sebagai juru selamat dunia. Dia bersungguh-sungguh berdoa hingga keringatnya seperti titik-titik darah. Dia mengajukan berbagai pertimbangan sekiranya boleh supaya cawan itu bisa lalu daripadanya. Salah satu kalimat yang disampaikan Tuhan Yesus adalah tertulis di dalam ayat yang ke-36 dalam pembacaan kita tadi, Markus 14. Dia berkata, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku." Kata-kata penuh pengharapan. Biasanya jika saya berdoa untuk sesuatu yang sangat sulit, barangkali untuk seorang jemaat yang sedang sakit parah, saya menyebutkan kalimat itu, "Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu." Saya dapat merasakan bagaimana Tuhan Yesus dengan penuh pengharapan pada malam itu memohon kepada Bapa di surga. Ia percaya sepenuhnya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Bapa. Apabila Bapa mau, maka dia pun dapat melalukan cawan murka itu dari Tuhan Yesus. Dan ada banyak cara yang Bapa dapat lakukan untuk menyelamatkan dunia. Tetapi permohonan itu ditutup dengan kalimat, "Tetapi janganlah kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu." Artinya yang Kristus mau, keputusan terbaik adalah keputusan Bapa di surga. Jika cawan itu harus diminum, biarlah itu juga merupakan keputusan Bapa. Dan apabila cawan itu harus lalu, itu pun merupakan keputusan dari Bapa di surga. Dan kita semua tahu hasil dari pembicaraan mereka di Taman Getsemani, bahwa keputusan terbaik yang diambil oleh Bapa di surga adalah tidak ada cara terbaik untuk mengalahkan kejahatan. Hanya kasih, kebaikan, dan pengorbanan yang dapat mengalahkan kejahatan. Dan Kristus dengan hati yang rela dan penuh kasih menerima keputusan untuk meminum cawan murka Allah dan menjadi juru selamat dunia, menjadi juru selamat kita semua, menjadi juru selamat keluarga kita, dan menjadi juru selamat dunia. Hal kedua, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, di dalam pembacaan ini saya hendak melihat sikap dari para murid. Malam itu sebenarnya bukan hanya Tuhan Yesus yang ada di taman, tetapi ada juga murid-murid, dan secara khusus Tuhan Yesus berbicara kepada Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Dia membawa mereka ke taman itu dan mengharapkan mereka untuk mendukungnya di dalam doa. Bahkan Tuhan Yesus menantikan mereka berdoa bagi diri mereka sendiri supaya mereka tidak jatuh di dalam pencobaan. Tetapi apa yang mereka lakukan? Ketiganya tertidur pada jam doa. Tidur dan doa memang beda-beda tipis. Tidur kita tutup mata, dan doa kita tutup mata. Kadang-kadang kita tidur di jam doa.
Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saat-saat ini kita menghadapi suatu bencana penyebaran COVID-19. Kantor Pusat Teritorial telah membuat jadwal doa untuk seluruh warga bala keselamatan di seluruh Indonesia. Untuk kita di wilayah Divisi Jawa dan Bali, kita berdoa pada jam 8 hingga jam 9 pagi. Jika kita mengingat para murid yang dinantikan untuk berdoa di Taman Getsemani, kita sering mendiskreditkan mereka sebagai orang-orang yang tidur di jam doa. Dinantikan berdoa tetapi mereka justru tertidur di taman itu. Tetapi saya percaya kita semua warga Divisi Jawa dan Bali lebih baik dari Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Kalau pada masa-masa yang lalu kita mengabaikan jam doa ini, barangkali kita lelah, barangkali kita lupa, barangkali kita tertidur. Tetapi masa-masa yang akan datang, mari kita lebih sungguh-sungguh berdoa supaya kita tidak terjatuh di dalam pencobaan. Kita tidak dapat melakukan banyak aktivitas di masa kita menghadapi penyebaran virus COVID-19. Kita dinantikan untuk tetap tinggal di rumah. Tetapi di rumah pun kita dapat menjadi pahlawan-pahlawan doa. Kita dapat berdoa dengan lebih sungguh untuk para pemimpin kita, untuk gereja kita, untuk keluarga kita, dan untuk diri kita sendiri, supaya kita tidak terjatuh ke dalam pencobaan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau tadi saya mengatakan di taman itu ada Tuhan Yesus dan juga para murid, dan saya percaya bahwa di taman itu juga hadir Allah Bapa. Itu sebabnya Tuhan Yesus berdiskusi dengan Bapa di surga. Meskipun dia tidak kelihatan, tetapi Allah Bapa, teman diskusi dari Tuhan Yesus, hadir pada malam itu di Taman Getsemani. Tetapi yang kita heran adalah, di dalam catatan keempat Injil, kita tidak mendengar suara dari Allah Bapa di dalam diskusi ini. Sangat berbeda dengan awal-awal pelayanan Tuhan Yesus. Saat itu langit terbuka dan terdengar suara, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Menurut saya justru di saat-saat akhir menjelang salib, Tuhan Yesus memerlukan kata-kata dorongan dan penguatan dari Bapa di surga. Tetapi sangat disayangkan, di dalam percakapan yang sangat sulit itu kita tidak mendengar suara dari Allah Bapa di surga. Ia seperti membisu 1000 bahasa. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pernahkah dalam hidup saudara mengalami hal seperti itu? Ketika kita benar-benar terpuruk, kita berada di titik nadir, kita berteriak minta tolong, kita berdoa dengan 1001 macam gaya, sampai kepala kita menyentuh tanah. Tetapi Bapa di surga tidak mengeluarkan suara, seolah-olah membisu. Tuhan Yesus sudah mengalami hal ini. Saat ia ada di posisi yang sangat sulit, Bapa hanya berdiam diri. Ketika dia berteriak, "Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku?" Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, apakah benar Bapa di surga meninggalkan Tuhan Yesus? Saya yakin tidak. Bapa pastinya menemani anaknya, bahkan turut merasakan penderitaan anaknya, sampai ia tak sanggup untuk berkata-kata. Mungkin Bapa di surga sedang meneteskan air mata, melihat anaknya yang kekasih disiksa, difitnah, diperlakukan dengan tidak adil. Memang malam itu belum terjadi, tetapi keduanya sudah tahu apa yang akan terjadi terhadap anak yang kekasih. Kalau saja anak kita diperlakukan seperti itu, sebagai orang tua, bagaimana perasaan kita? Hal yang sama juga berlaku atas hidup kita. Bapa di surga sangat paham penderitaan kita. Dia tahu kesusahan kita. Jika sesuatu Tuhan mengizinkan terjadi dalam kehidupan kita, maka itu dapat dipastikan untuk kebaikan kita masing-masing.
Malam ini kita belajar dari sejam di Getsemani. Bagaimana Tuhan Yesus dengan rela menerima keputusan yang diberikan oleh Bapanya. Dia menerima dengan rela dan dengan tabah untuk menjalani tugas yang harus dipikul, menjadi juru selamat dunia. Dia belajar menerima keputusan yang terbaik, menjalani via dolorosa, belajar menerima keputusan Bapa di surga dengan penuh kasih. Suatu kali di dalam kehidupannya, Tuhan Yesus pernah mengatakan, "Makananku adalah melakukan kehendak Bapa-Ku." Makanan adalah hal yang sangat penting, Bapak Ibu Saudara. Saat ini masyarakat sedang menanam sayur-sayur dan bumbu-bumbu dengan mengkhawatirkan apabila suatu hari pemerintah mengumumkan lockdown, maka di rumah tersedia makanan. Banyak orang menyimpan supermi dan beras untuk menyiapkan diri, khawatir kalau keputusan lockdown. Makanan adalah hal yang sangat penting dalam hidup kita. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan, makananku adalah melakukan kehendak Bapa-Ku. Tahukah Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, apa yang menjadi kehendak Bapa di dalam kehidupan saudara? Untuk apa saudara dilahirkan di muka bumi ini? Apa tugas yang Tuhan berikan kepada kita sementara kita masih hidup di tengah-tengah dunia ini? Apa maksud Tuhan mengizinkan COVID-19 mengunjungi hidup kita di tahun 2020? Seumur-umur hidup kita barangkali ini pertama kali buat kita harus bekerja dari rumah. Kita semua diisolasi dan mengisolasikan diri. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dapatkah kita menerima keputusan Bapa di surga dan berkata seperti yang Tuhan Yesus katakan, "Aku dengan rela menerima keputusan Bapa di surga. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi di masa-masa yang sulit ini dengan hati rela. Aku mau menerima keputusan Tuhan dengan ikhlas menjalani hari-hari ini." Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mengakhiri perenungan sejam di Getsemani, saya mengajak kita menghayati sebuah lagu, "Semua Baik." Dan kita mengambil sikap untuk menerima setiap keputusan yang Tuhan ambil di dalam kehidupan kita. Untuk menerima dan rela menerima semua situasi keadaan yang Tuhan izinkan kita alami. Untuk menerima semua orang yang Tuhan tempatkan di sisi kita. Untuk menerima semua fasilitas yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Kita akan mendengarkan pujian "Semua Baik" dan kita menyiapkan hati untuk melihat kepada kehidupan kita. Apa yang menjadi tugas yang Tuhan bebankan dalam kehidupan kita. Dan apa yang harus kita kerjakan untuk masa-masa yang akan datang. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Segala yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti.
Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, segala yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, segala yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Segala yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Mari kita berdoa. Bapa di surga, bersama dengan umat Tuhan kami datang ke hadapan-Mu. Meskipun merupakan sebuah peristiwa yang sulit dalam kehidupan kami, akhir-akhir ini kami menghadapi suatu pandemi penyebaran virus COVID-19, sehingga kami mengalami banyak kesulitan. Kami tidak dapat berkumpul dengan saudara-saudara seiman di rumah Tuhan. Kami harus mengisolasi diri di rumah kami masing-masing. Beberapa di antara kami mengalami kesulitan-kesulitan ekonomi oleh karena tidak dapat melakukan pekerjaan. Beberapa di antara kami menderita oleh karena sakit yang kami tidak mengenalnya. Demikian pun Bapa, malam ini ketika kami mengingat peristiwa Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani dan berani menerima keputusan dari Bapa di surga melakukan tugasnya di muka bumi menjadi juru selamat dunia. Maka kami mau belajar untuk menerima semua peristiwa yang Tuhan izinkan kami alami. Untuk dengan hikmat Tuhan dapat menjalani hari-hari kami, agar kami dapat melangkah, agar kami dapat melakukan tugas dengan pertolongan daripada Tuhan sendiri. Sebagai umat Tuhan, kami mendapat tugas untuk berdoa buat bangsa negara, buat pemerintah kami, buat keluarga kami, buat saudara-saudara kami yang melayani di rumah sakit. Tuhan tolong kami,
supaya tugas ini dapat kami lakukan dengan baik, dan kami dapat melakukan isolasi diri dengan kreatif, terus memberkati sesama dengan doa, dengan kata-kata, dan juga dengan hal-hal yang kami dapat lakukan menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih banyak Bapa. Doa ini kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin.